Saya akan perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Fitri Fauziah. Beliau seorang dosen psikolog Universitas Indonesia dan psikolog klinis. Kepada Ibu Fitri Fauziah, saya persilakan. Terima kasih Mas Bayu untuk perkenalannya. Terima Selamat kasih, malam Bu. teman-teman Selamat semua, malam. salam kenal. Selamat Nama saya malam, Bu. Fitri. Saya adalah psikolog, saya juga dosen di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian sedang pulang ke Indonesia, terus mampir di Jakarta, mungkin tidak semuanya orang Jakarta ya, pasti. Jadi kalau ada yang mau mampir di Jakarta, mau mampir ke Fakultas Psikologi, silakan. Dengan senang hati kami akan menerima teman-teman sekalian gitu. Dan saya juga berpraktek sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Jadi malam ini seperti permintaan dari rekan-rekan di 140 dari KL Hana, sebetulnya kita mau sharing ceritanya, mau saling berbagi dan kemudian saling menguatkan karena tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu ya, teman-teman di sini banyak yang sudah senior, yang sudah sangat lama juga ternyata merantau tapi tetap menguatkan hati untuk tujuan masing-masing, apapun itu gitu. Jadi, em, bagaimana supaya kita tetap bersemangat ketika kita mengejar cita-cita tersebut gitu. Saya akan membuka dengan kemarin teman-teman sudah mengisi G-form ya, yang ada beberapa pertanyaan. Jadi, salah satu pertanyaannya adalah apa sih yang membuat teman-teman sekalian itu memutuskan jadi PMI, meninggalkan keluarga jauh sampai ya kemanapun. Kebetulan yang sekarang berkumpul kan yang di Taiwan gitu. Tapi tadi dikatakan nggak cuma di Taiwan. Kalau nggak salah ada yang mengatakan begitu ya. Sudah sekian belas tahun nggak cuma di Taiwan. Saat ini kebetulan sedang di Taiwan. Nah, ternyata sebagian besar itu mengisi jawaban ini tiga ini. Jadi ada satu demi masa depan, yang kedua karena kondisi ekonomi, dan yang ketiga merasa menjadi tulang punggung keluarga. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan pertanyaan ini. Silakan jawabannya ditulis di kolom chat nantinya, dan teman-teman saya, ada Dina dan ada Nas, itu akan membantu untuk merekap jawaban dari teman-teman. Boleh next, Nas? Ya. Sebetulnya apa jadinya cita-cita dari teman-teman sekalian ketika menjadi PNI? Katakanlah tadi masa depan ya, demi masa depan. Masa depannya itu maksudnya seperti apa sih? Apakah misalnya bisa bangun gedung perkantoran gitu? Atau bisa beli emas 74 kg? Bisa beli sawah 1.000 hektar? Apa coba? Saya ingin tahu, teman-teman apa? Emasnya dan Wisdom. Iya, ingin Biar nggak jawabnya satu ada yang pertanyaan. bilang biar nggak miskin. Maksudnya nggak miskin itu apa? Karena kan bisa beda ya. Ada orang yang bilang, wah saya masih miskin, rumah baru dua gitu. Tapi apa kira-kira yang lebih lebih mudah divisualisasikan gitu? Oh saya tahu, kalau saya sudah cita-cita saya itu tadi punya gedung perkantoran, berarti itu yang saya tuju. Nah ini apa nih? Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan khawatir, kita akan ada pertanyaan yang ketiga. Nanti Nas dan Dina akan tetap membantu merekapnya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau dari skala 1 sampai 10, nanti teman-teman bisa jawab kira-kira sekarang itu sudah di skala berapa. Jadi 1 itu belum terpenuhi, 10 itu sudah lebih dekat, lebih mendekati tujuan akhir tadi. Saat ini posisinya teman-teman sudah di mana terkait sama harapan tadi? Ya, nanti mungkin Dina atau Nas bisa tulis berapa yang 5, berapa 6 gitu ya. Diterus aja. Sabar sebentar teman-teman, ini sedang direkap.
Udah kayak pemilu nih. Rekap hasil supaya kita tahu. Oh, ada yang masih 2 ya. Mungkin yang baru-baru kali ya. 2, 3. Ya. Tidak apa-apa, yang 8, yang 7 juga tadinya 2 dan 3 ya, teman-teman sekalian ya. Pelan-pelan yang penting tadi kita tahu apa yang kita mau. Tuh, baru datang baru setengah tahun sudah 2, keren banget ini. Udah lumayan bergeraknya ya. Oke, wah ngirit sekali sama jadinya bisa cepet 2. Alhamdulillah, biarpun masih ngirit tapi masih bisa bergerak juga ya. Kalau di sini, kalau tetap di sini mungkin sudah ngirit, belum tentu bergerak cepet juga ya. Ya hidup memang pilihan ya teman-teman sekalian, dan apapun pilihan teman-teman sekalian, saya sangat menghargai karena sudah pasti itu melalui pertimbangan yang panjang, karena tidak mudah meninggalkan keluarga, meninggalkan em, apapun yang kita punya di tanah air untuk pergi merantau jauh. Kayak tadi sampai kangen masakan mama, sampai orang tuanya mungkin pergi berpulang, kita nggak bisa pulang, dan sebagainya. Oke, jadi ini gambarannya. Nanti kita akan lihat kembali mungkin hasil akhirnya tadi seperti apa, tapi kita lanjutkan saja dengan materi berikutnya. Next, boleh slide-nya? Ya. Ini adalah sebuah apa ya? em, Kalau mau dibilang proverbs itu seperti pepatah yang mengatakan bahwa keluarga itu seperti cabang pohon gitu. Jadi anggota-anggota keluarga itu bisa bertumbuh, bisa em, mengakar kemana-mana, tapi sebetulnya akarnya cuma satu gitu. Jadi cabangnya bisa lebih panjang, cabangnya punya ranting, punya dahan lebih banyak, punya daun-daun lebih banyak. Tapi sebetulnya sebagai keluarga kita berasal dari satu akar yang sama. Jadi sebetulnya kemanapun kita pergi sudah pasti akan ada em, perasaan rindu, perasaan kangen kepada anggota-anggota keluarga. Tapi juga harus dipahami bahwa setiap anggota keluarga itu tumbuh dan berkembang. Jadi jangan berharap bahwa kita akan selalu sama. Kita mungkin mengingat bahwa oke, adik kita itu sifatnya begini, begini, begini. Kita lupa bahwa ketika setahun pergi, adik kita mungkin berubah. Kenapa? Karena kakaknya jadi nggak dekat. Jadi dia mungkin lebih dekat ke temennya. Jadi dia segan untuk cerita sama kakaknya misalnya. Sementara kita ngarepinnya, kok dia jauh sih? Kok dia jadinya berubah sih? Tanpa kita sadari kita juga berubah, karena ketika di Taiwan mungkin teman-teman sekalian belajar banyak, bertemu orang baru, bertemu pengalaman baru yang mengajarkan misalnya bahwa oh ternyata saya harus lebih sabar orangnya, oh ternyata saya nggak boleh memaksakan kehendak gitu. Sementara keluarga kita melihatnya, kita berpikir bahwa kita juga adalah orang yang sama seperti sebelum berangkat gitu. Jadi seringkali itu menimbulkan em, apa ya, menimbulkan drama dalam tanda petik ya, drama baru, menimbulkan dinamika baru di dalam keluarga. Jadi rindu dan perasaan tidak nyaman itu kadang-kadang em, ap- datang silih berganti kalau kita pergi jauh dari rumah. Karena kita nggak bisa mengikuti kesehariannya seperti ketika kita ada di rumah kita kan, gitu. Pasti ada informasi-informasi, ada hal-hal yang terlewatkan dari kita. Eh, Poinnya sebetulnya itu. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana keluarga ini berkembang dan bagaimana memang ketika kita jauh, mungkin kita tidak dapat seluruh informasi, tapi sebetulnya kita bisa terlibat dalam apapun kehidupan keluarga kita, gitu. Boleh next? Ya,
kita dalam memahami dinamika keluarga, kita harus ingat bahwa di dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang berbeda-beda dengan peran yang berbeda-beda. Kemudian kita bicara tentang ada orang-orang di keluarga yang lebih bisa mengambil keputusan. Kemudian gaya komunikasi keluarga itu mungkin berbeda-beda, batasan nilai atau norma yang dianut di keluarga yang mungkin kalau kita pergi ke apa namanya, pergi ke tempat lain, kita merantau itu yang dianggap wajar atau tidak wajar bisa jadi berbeda kan, gitu. Terus bagaimana cara kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita. Next. Nah, ini kan kalau kita bicara anggota keluarga dan perannya. Di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, anak. Tapi selain itu kan suka ada mungkin kakek neneknya tinggal di situ atau anggota keluarga yang lain tinggal di situ gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kemudian kalau anggota keluarga ini punya peran masing-masing, katakanlah ayah yang mencari nafkah, ibu yang mengurusi rumah tangga gitu. Ketika terus misalnya anak pertama yang bantu orang tua untuk beresin rumah, anak kedua punya peran sendiri dan sebagainya. Ketika orang-orang tersebut pergi merantau, siapa yang menggantikan perannya? Itu yang sebetulnya harus kita pertimbangkan juga ketika kita merantau. Karena begini, misalnya ketika ada ibu, biasanya yang memperhatikan sekolah anak, yang ngikutin perkembangan anak di sekolah, yang masuk ke WhatsApp grup kelas itu adalah ibu ya biasanya. Misalnya bundanya Fitri atau bundanya Elhana kan biasanya begitu. Bunda Fitri ini ada tugas begini begini begini. Nah, kalau kemudian ibunya yang merantau, siapa yang bisa dititipin untuk jadi bagian dari pendidikan anak? Itu sebetulnya harus dipikirkan. Karena peran itu kan mestinya harus digantikan ya. Jangan sampai kosong. Karena kalau anaknya masih kecil tetap butuh bimbingan. Nah, tadi ada yang mengatakan anak tengah sering terlupakan, tapi giliran merantau seolah-olah anak tengah jadi penting karena ditunggu nih kirimannya gitu. Itu itu sangat mungkin terjadi dan buat anak tengah itu jadi kayak, oh akhirnya saya dilihat, tapi kok yang dilihat duit saya doang, kadang-kadang gitu. Ada perasaan tidak enak. Jadi itu sangat sangat bisa mempengaruhi kemudian hubungan hubungan dalam keluarga gitu kan. Teman-teman ini tidak menyindir karena saya yakin ini juga banyak yang mengalami dan sayangnya di Indonesia memang kehidupannya begitu ya. Seringkali ada yang jadi tulang punggung, tulang banget gitu kan, diarepin banget. Terus kalau misalnya dia naik, nggak boleh naik terlalu tinggi karena harus narik semuanya naik gitu. Jadi berat banget bebannya, tapi ya tidak terelakkan gitu. Nah, ini kita harus menyadari kemudian siapa yang bisa menggantikan peran-peran ini gitu. Kemudian next. Nah, gaya komunikasi keluarga ini juga jadi penting. Kalau biasanya di rumah kita mungkin ngobrolnya pagi sambil sarapan atau malam sambil bengong-bengong abis maghrib gitu, ngobrol-ngobrol masih bisa. Nah, tapi bagaimana ketika kita sudah jauh dari keluarga? Bagaimana supaya tidak terlepas komunikasi itu? Karena kan tetap penting ya, apalagi kalau misalnya teman-teman sekalian ini yang pergi adalah ayah atau ibu yang punya anak-anak, bagaimana caranya supaya tetap bisa berkomunikasi dengan anak
Bagaimana caranya supaya anak tidak terlalu merasa ditinggalkan? Karena em, kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan yang baik, yang detail kepada anak, bisa jadi anak itu merasa tidak dipilih, tidak ditinggalkan gitu, dilupakan. Wah, ibu saya biarpun katanya kerja di sana ngurusin orang tua, orang sakit, tapi kan hidupnya enak, bisa makan begini, makan begitu gitu. Sesuatu yang buat anaknya mungkin em, apa namanya? Dia pikir tidak pernah dialami. Ibu saya udah pernah naik pesawat atau bapak saya udah pernah naik pesawat, saya aja belum pernah gitu. Bisa jadi anak berpikir demikian. Padahal saya yakin tadi yang dikatakan oleh teman-teman sekalian, niatnya, nawaitunya adalah saya berangkat demi anak-anak punya kehidupan yang lebih baik dari saya. Ya nggak? Saya berangkat demi keluarga punya tadi kehidupan yang lebih baik supaya nggak dihina orang, supaya tidak dianggap sebagai orang yang merugikan gitu. Jadi sebisa mungkin komunikasi ini teman-teman sekalian harus dipertahankan, diingatkan bahwa misalnya bapak kangen atau ibu kangen, kamu gimana kondisinya? Boleh lewat chatting, boleh lewat video call, boleh lewat video conference, maksudnya sama anak satu-satu sama pasangan gitu. Tapi kadang-kadang bisa sekeluarga untuk video conference, untuk saling tahu kabar masing-masing, bisa dengan cerita, wah hari ini apa namanya lagi bersih-bersih rumah lah kok nemu uang, atau misalnya Alhamdulillah ibu hari ini dapat tungpau lumayan bisa buat jajan biarpun cuma 100 NTD tapi kan lumayan buat jajan. Hal-hal seperti itu nggak apa-apa sekali dibagikan kepada anggota keluarga lainnya supaya anggota keluarga lainnya tetap merasa bahwa saya bisa kok mengikuti keseharian orang tua saya, anak saya yang merantau. Jadi tidak merasa itu tadi dilupakan. Memang tidak mudah, tapi bisa diusahakan teman-teman sekalian gitu. Next. Ya, yang selanjutnya adalah bagaimana dengan pengambilan keputusan. Nah, ini juga tantangan. Misalnya, kalau kalau saya ngirim uang, uangnya buat apa? Siapa yang memutuskan? Kalau saya ngirim uang buat bangun rumah gitu, bentuk rumahnya kayak apa? Siapa yang memutuskan? Atau saya ngirim uang untuk anak, terus anak mau sekolah di mana? Itu siapa yang memutuskan? Ini juga bisa menjadi masalah ketika kita berjauhan kan, teman-teman. Dan sebetulnya ini yang seringkali kemudian jadi konflik gitu. Jadi ditelepon pada susah, anak-anak cari ketika butuh karena memang mungkin dia itu tadi tidak terbiasa, tidak dari awal. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang memang ketika kita memutuskan untuk pergi jauh, kita juga harus belajar untuk apa ya, untuk ikhlas. Ikhlas dalam artian bahwa bentuk hubungan kita dengan orang rumah itu akan berbeda. Kenapa? Karena ya itu tadi pada kenyataannya banyak keluarga yang tidak menganggap penting em, suara dari anggota keluarga yang lain. Ada keluarga-keluarga yang nanti kita akan apa namanya akan bahas lagi soal norma dan nilai tadi ya, norma dan nilai. Tapi ini memang jadi masalah besar. Jadi sebisa mungkin memang dicari jalan tengahnya. Oke, kalau saya mau kirim uang ke anak, kan bisa ditanya, anak sedang butuh apa? Harganya berapa sih?
gitu. Jadi anak juga mulai terbuka sama orang tuanya, misalnya. Atau itu tadi. Kadang kita kirim uang, kita juga yang telepon. Ya itu tadi saya bilang hal yang memang kadang-kadang harus kita ikhlaskan teman-teman sekalian. Kita jadi tahu juga bahwa ternyata di mata keluarga kita mungkin kita adalah mesin uang gitu. Tapi kan kita melakukan dari awal untuk meningkatkan itu tadi kondisi keluarga kita. Sebagian yang harus diikhlaskan adalah itu. Ternyata harganya kita adalah itu tadi untuk tulang punggung. Tapi kembali lagi niat kita toh memang membuat keluarga ini baik. Nanti mungkin teman-teman dari 140 juga bisa untuk membuat sesi bagaimana caranya untuk merencanakan masa depan gitu ya Kak Helena, bukan bagaimana caranya supaya itu tadi em, kita tidak betul-betul merasa kayak diperbudak yang kita kerja keras, orang lain yang menikmati, tapi bagaimana kita juga menikmati. Tadi saya mendengar ada teman-teman yang kuliah, menurut saya itu adalah apa namanya upaya yang luar biasa, salah satu inisiatif yang luar biasa, tapi saya juga menyadari tidak semua orang bisa untuk kuliah. Jadi mungkin nanti em, Kak Ehlana bisa memfasilitasi bagaimana perencanaan masa depan supaya nggak selamanya mungkin bekerja ikut orang di Taiwan gitu. Tadi ada teman-teman yang mengatakan nanti pengen punya usaha sendiri, bagaimana mewujudkannya itu bisa dipikirkan gitu. Karena memang ketika kita pergi seringkali kita tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Sayangnya begitu. Padahal ini penting gitu. Jadi ya memang kembali lagi ke situasi keluarga, tapi pelan-pelan kita bisa itu tadi. Oke, katakanlah saya kirim uang segini karena diminta, itu buat apa aja? Menurut saya, kita sangat boleh menanyakan, karena kan kita harus ngatur juga nih uang kita buat apa gitu. Jangan sampai kayak yang dicerita-cerita, tiba-tiba uangnya dipakai sama pasangannya, nikah lagi, terus ditempatin sama keluarga barunya dan sebagainya, kan gitu. Oke, next. Nah, ini batasan, nilai, dan norma yang mau diajarkan itu seperti apa? Bagaimana anggota keluarga saling menunjukkan respek satu sama lain. Jadi memang butuh kerjasama antara teman-teman dengan orang yang ada di rumah yang jadi penanggung jawab anak-anak. Kalau yang ditinggalkan adalah anak-anak. Apakah ibunya atau ayahnya atau kakek neneknya gitu. Jadi hal-hal apa yang mau diajarkan kepada anak-anak itu memang kita harus kerjasama karena memang akan sangat sulit kalau mengajarkan nilai-nilai norma-norma kalau dari jauh. Kan pelaksanaan sehari-harinya kita nggak bisa ngawasin gitu. Tapi kita bisa misalnya tetap dapat informasi katakanlah kalau masih sekolah dari gurunya. Nggak ada salahnya juga kita menjalin komunikasi dengan gurunya. Atau kalau misalnya ada guru ngajinya, dia ikut ngaji, boleh juga sama guru ngajinya. Supaya kita tahu memastikan bahwa anak-anak kita juga punya nilai-nilai dan norma yang ingin kita ajarkan. Jadi kita menyampaikan ketika kita telepon, misalnya, ayo jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngajinya, atau kalau beragama lain jangan lupa berdoa sebelum tidur, jangan lupa eh, untuk apa namanya untuk tetap pergi ke gereja dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa diajarkan, tetap diajarkan kepada orang-orang, terutama anak-anak yang kita tinggalkan di rumah. Tapi tidak bisa kita sendiri, teman-teman. Kita harus bekerja sama dengan em, yaitu dari siapapun yang jadi penanggung jawab anak-anak kita di rumah. Gitu. Next. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi masalah? Kalau jauh,
kalau ada masalah, gimana cara mengatasinya? Jelas komunikasinya harus lancar kalau mau menyelesaikan masalah. Kemudian em, diskusi atau tukar pikiran harus dilakukan. Kemudian juga tentu saja mencari solusinya, ya. Ini adalah em, yang harus didiskusikan dengan keluarga sebetulnya. Tapi kembali lagi, sangat tergantung sama keluarga masing-masing. Tapi saya yakin teman-teman, karena teman-teman merantau sudah melihat kan gimana keluarga di Taiwan menyelesaikan masalah mereka misalnya. Bagaimana em, pemerintah Taiwan misalnya memberikan perlindungan atau em, rekan-rekan PMI saling melindungi satu sama lain, saling membantu satu sama lain, atau saling berantem satu sama lain. Jadi kita bisa belajar dari orang lain apa yang mesti ditiru apa dan apa yang tidak boleh ditiru gitu sebetulnya. Jadi em, pengalaman berada di Taiwan itu menurut saya sangat berharga untuk juga dibagikan kepada keluarga keluarga-keluarga yang ada di kampung halaman. Jadi yaitu tadi, oh ternyata orang orang Taiwan itu begini loh, meskipun apa namanya, meskipun kayaknya mereka tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi mereka tetap nyempetin ketemu sama orang tuanya, ngobrol. Misalnya begitu, saya nggak tahu kebiasaannya seperti apa, tapi teman-teman saya yakin lebih tahu dan itu bisa diceritakan kepada eh, keluarga yang ada di kampung halaman. Next. Nah, ini. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika kita punya masalah, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah judulnya atau namanya adalah emotional focus. Fokus pada mengurangi perasaan tidak enak karena kita sedang mengalami masalah. Kita kita bisa menerapkan emotion focus pada saat apa? Pada saat masalah yang kita hadapi itu tidak bisa diubah, tidak bisa dihilangkan dengan kekuatan kita sendiri, tidak di bawah kendali kita. Misalnya apa? Misalnya kita kehilangan anggota keluarga, ada yang meninggal, atau kita dapat diagnosis penyakit tertentu, atau kayak tadi situasi-situasi di mana kita tidak dianggap sebagai orang gitu, selain sebagai mesin pencari uang. Itu kita nggak bisa ubah memang. Tapi tadi kembali lagi, insya Allah teman-teman di sini tadi punya cita-cita yang sangat baik, punya keinginan yang sangat baik untuk membantu keluarganya. Jadi harus diingatkan kembali bahwa, oh iya, ini kan saya berangkat atas keinginan saya sendiri. Karena sebetulnya kalau mau egois, saya yakin mendingan nyorongin orang lain supaya dia yang berangkat, kita yang terima uangnya kan gitu ya. Tapi toh teman-teman melakukannya, berangkat untuk merantau. Jadi luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Dan sebetulnya itu tadi, karena keluarga kita kan nggak bisa tukar keluarga ya teman-teman ya, nggak bisa pergi ke pasar malam gitu kemudian ditukar pakai apa namanya, pakai ayam goreng kayak pakai apa, nggak bisa gitu. Jadi keluarga kita mau nggak mau kita harus terima keluarganya seperti itu. Jadi gimana supaya kita nggak stres? Ya itu tadi, kita mencari hikmah mungkin. Oh iya, apapun yang terjadi, biar gimana pun sebetulnya saya tetap adalah orang yang megang uang. Saya menghasilkan uang. Kalau saya nggak mau ngirim, kalau saya egois itu sebetulnya bisa. Jadi tetap kendalinya di saya. Saya mau ngasih berapa atau saya nggak ngasih berapa itu di saya, gitu. Kemudian pertanyaannya mungkin, lah tapi gimana nanti keluarga ngomel-ngomel? Teman-teman, kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Itu kadang-kadang kita harus belajar untuk, tadi ada teman yang mengatakan harus punya boundaries, harus punya batasan.
kita bisa sangat bisa membuat batasan itu. Ibaratnya dikasih di apa keluarga dikasih 10 juta terima, dikasih 20 juta seneng, dikasih 50 juta alhamdulillah gitu, dikasih berapapun nggak akan pernah ada habisnya kalau misalnya nurutin mereka karena kan ya apapun bisa gitu. Tapi itu tadi kita supaya kita nggak stres juga dengan kondisi yang seperti itu jadi generasi sandwich itu kan nggak bisa kita ubah ya. Kalau kita jadi generasi sandwich kan nggak bisa kita tiba-tiba eh, berharap orang tua kita adalah tycoon Taipan dari Taiwan gitu kan nggak bisa gitu. Orang tua kita ya orang tua kita. Jadi itu mungkin kita bisa berolahraga biar nggak stres, dengerin musik, mencari dukungan emosional tadi dengan ikut 140, dengan mengadakan pertemuan seminggu sekali di em, Taipei Main Station, ketemu teman-teman, itu mungkin bisa saling menguatkan. Jadi kita nggak terlalu stres. Oh, ternyata semua orang, kita semua senasib ya, jadi tulang punggung gitu. Jadi di Taipei itu orang Indonesia isinya tulang punggung semua gitu misalnya. Jadi dibawa ketawa. Itu adalah cara untuk menghilangkan perasaan nggak enak. Udah pasti nggak enak kalau kita merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ya itu tadi, em, teman-teman sekalian itu kalau bahasa Jawanya legowo banget, keluasan hatinya sudah paling luas, ikhlas banget untuk melakukan apapun yang teman-teman lakukan saat ini demi kebahagiaan keluarga. Jadi tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Saya salut sekali dengan teman-teman. Iya, next. Setelah emotional fokus, ada problem fokus. Problem fokus ini adalah kita berusaha memahami masalah dan mengambil tindakan langsung untuk mengatasinya. Kapan kita melakukan ini? Kalau kita yakin bahwa masalah itu bisa kita ubah, bisa kita hilangkan sumbernya, em, bisa kita kendalikan situasinya, gitu. Jadi contohnya bagaimana kalau masalahnya adalah kita dimarahin sama majikan karena kita kerjanya nggak kelar atau gimana atau nggak bersih atau apapun. Ya mungkin kita harus harus lebih tahu kita mesti bangun jam berapa, mesti bekerja berapa lama dan sebagainya. Bisa juga dengan kita mencari bantuan yang sesuai. Kalau misalnya kita sedang bermasalah dengan hukum, kita bisa mencari bantuan kemana? Bisakah kita em, mencari bantuan ke 140 atau apakah kita bisa lapor ke perwakilan ekonomi Indonesia atau gimana gitu. Terus perencanaan dan pengorganisasian. Kayak tadi, bagaimana caranya supaya uangnya kita nggak terlalu juga merasa kayak benar-benar sapi perahan. Salah satunya kan itu tadi kita harus menetapkan batasan berapa yang kita bisa berikan kepada keluarga kita dan berapa yang misalnya kita olah sendiri, kita simpan sendiri. Karena kita tidak sekadar bicara kebutuhan kita ya, tapi kan kita juga harus bicara, kan saya mau buka usaha, kalau semuanya buat konsumsi di rumah, kalau dikit-dikit beli perabotan baru tiap lebaran, mesti beli eh, perabotan baru hari ini, buffet, besok meja makan, lusa, ya kapan kita nabungnya misalnya. Jadi ini adalah bagian dari problem fokus. Kan kita tadi ada yang mengatakan duitnya kan ada di kita. Iya betul, duitnya ada di kita gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa menerapkan batasan, kita terlalu kasihan. Saya pernah ketemu dengan teman PMI di bandara waktu itu, terus dia cerita, anaknya habis beli motor motor apa, terus tiba-tiba minta tuker pakai beli NMAX. Kalau nggak kalau nggak dikasih ngamuk-ngamuk.
Terus Mbak itu nanya sama saya, wah kalau kayak gitu sih mesti gimana Bu? Terus saya bilang, ya udah biar nangis-nangis orang tetap ada motor. Iya, mau beli NMAX nggak ada NMAX dia udah punya motor. Kenapa harus di ini? Nanti dia benci sama saya. Ya kalau diturutin kayak begitu, nanti dia abis minta motor dia minta mobil. Sementara mungkin teman-teman uangnya juga nggak ada buat beli mobil gitu kan? Tidak semua kemauan anak harus kita turutin. Kita juga bisa menerapkan batasan. Seringkali teman-teman PMI itu menuruti apapun maunya anak karena merasa bersalah meninggalkan anak. Cina. Padahal tadi Kayak itu jahat. teman-teman itu berangkat jauh, kerja keras, ingin anaknya kehidupan yang lebih baik gitu. Ya, jadi seperti itu. Next. Ya, jadi ini yang harus teman-teman pikirkan sebetulnya. Kondisi keluarga tadi ya. Kondisi keluarga sebelum jadi PMI sebelum seperti apa, saat ini seperti apa, dan target teman-teman sendiri mau sampai kapan jadi PMI. Jadi kalau ada yang mau bikin usaha, kapan mau diwujudkan bikin usahanya? Atau kalau memang mau tetap bekerja di Taiwan, nggak apa-apa. Tapi berapa tahun dari sekarang kehidupannya jadi maunya seperti apa? Misalnya, saya mau tetap di Taiwan, tapi saya mau anggota keluarga saya pindah aja ke Taiwan. Anak saya kuliah di Taiwan. Nggak apa-apa, tapi berapa tahun dari sekarang? Itu yang mesti eh, mesti mulai dipikirkan oleh teman-teman. Kita mau supaya anak kita bisa sekolah dengan baik. Oke, iya. Tapi apakah misalnya kita bisa punya cara supaya kita nggak terus-terusan jadi PMI? Misalnya, jadi gimana? Apakah kita perlu nabung supaya nanti misalnya yang penting anak yang pertama sudah lulus kuliah dan bekerja, jadi nanti tabungan kita cukup untuk anak keduanya. Misalnya seperti itu. Silahkan dipikirkan, planningnya disesuaikan dengan kondisi teman-teman dan keluarga masing-masing. Gitu. Next. Ya. Nah, sebelum masuk ke tanya jawab, saya ingin mengajak teman-teman untuk menguatkan diri sendiri, untuk me, apa ya, mensyukuri bahwa teman-teman bisa sejauh ini dan mengingatkan betapa kuatnya teman-teman karena apapun alasannya teman-teman bisa bertahan sejauh ini di Taiwan dan kemudian masih tetap bersemangat menjadi tulang punggung keluarga. Jadi ini namanya adalah butterfly hug. Caranya adalah kita duduk santai kemudian kita peluk diri sendiri teman-teman. Boleh di apa di lengan atas atau di bahu. Jadi boleh begini atau begini posisinya. Saya mesti nunjukinnya begini ya. Jadi boleh begini di lengan atas atau di bahu. Yang mana yang nyaman buat teman-teman. Terus atur pernafasan, nafas dengan teratur. Boleh sambil tutup mata. Kemudian pelan-pelan kita tap-tap bergantian di bahu. Kalau di bahu ya bahu kanan kiri. Kalau di lengan atas berarti di lengan kanan kiri. Kalau rasanya pengen nangis nggak apa-apa. Dihayati saja perasaan ingin nangis karena mungkin memang kita sedang capek, teman-teman. Wajar sekali kalau kita sedang capek. Wajar sekali kalau kemudian kita muncul keinginan untuk hidup bersama keluarga kita. Wajar sekali kalau kemudian muncul kerinduan sama orang-orang di kampung halaman kita. Nggak apa-apa,
Kita hayati itu, kita rasakan sambil tetap tap-tap kanan kiri bergantian. Boleh sambil membayangkan orang-orang yang dikangenin. Kalau tadi kangen masakan orang tua, boleh dibayangkan masakannya. Rasanya seperti apa, baunya seperti apa. Tetap sambil tap-tap. Kemudian berikan penghargaan kepada diri sendiri, teman-teman. Saya orang yang sangat kuat. Sudah sejauh ini dari kampung halaman, saya ikhlas melakukan buat keluarga saya. Saya kuat, saya hebat. Saya tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya bersyukur badan saya kuat, bisa membawa saya sejauh ini. Teman-teman boleh memikirkan hal-hal positif lainnya tentang diri sendiri. Apa yang teman-teman syukuri saat ini? Kalau teman-teman sudah merasa lebih lega, teman-teman boleh perlahan-lahan membuka mata dan teman-teman merasakan betapa leganya saat ini karena teman-teman sudah menumpahkan perasaan-perasaan tidak enak yang tadi dirasakan. Ya, teman-teman, itu adalah em, akhir dari presentasi saya hari ini. Boleh next dulu? Next slide, Dina. Ya, ya, teman-teman, bagaimanapun keberadaan teman-teman di Taiwan itu adalah untuk mengubah tadi ya, mengubah nasib keluarga dan keluarga ini yang jadi ukuran teman-teman untuk mengatakan cukup atau kurang tadi ya. Saya ingin lebih, ya lebihnya apa, lebihnya keluarganya, pengen lebih sejahtera dan sebagainya itu adalah niat yang sangat mulia. Dan saya ingin mengingatkan jangan sampai kehilangan kontak dengan keluarga karena bagaimanapun teman-teman datang ke Taiwan untuk memperjuangkan keluarga.
gitu. Dan tadi apapun yang teman-teman rasakan, wajar teman-teman ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa marah. Tapi teman-teman juga harus ingat teman-teman punya hati yang sangat luas, teman-teman punya keikhlasan yang sangat besar sehingga teman-teman bertahan di Taiwan apapun pekerjaannya. Kita tidak melihat pekerjaannya, tapi kita melihat betapa besar peran teman-teman untuk keberlangsungan keluarga teman-teman. Jadi saran saya mungkin bisa sebelum tidur dipraktekkan butterfly hug seperti tadi untuk mengingatkan betapa hebatnya teman-teman, betapa kuatnya teman-teman. Em, Baik buruknya keluarga kita, kita nggak bisa memilih keluarga, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita untuk berespon terhadap keluarga kita. Bagaimana cara kita menyikapinya. Kayak tadi, kalau masalahnya soal uang, sebetulnya teman-teman juga bisa belajar untuk membuat tadi batasan. Seberapa banyak sih yang bisa kita berikan kepada keluarga, seberapa banyak yang perlu kita kelola sendiri, seberapa banyak yang eh, bisa kita investasikan untuk diri sendiri, kayak misalnya tadi Mas Bayu atau teman-teman yang lain ada yang kuliah, itu adalah investasi besar yang insya Allah nanti bisa membuat Mas Bayu punya pilihan pekerjaan yang lebih banyak gitu kan daripada sekarang. Tuh.